Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep nilai waktu dan uang. Kami beranggotakan ada 6 orang. Ada saya sendiri, Fadil Khairul Azam, ada Fadila Abdullah Makarim, ada Muhammad Rehan Arik, ada Gabriel Kristiwan, ada Veronica Kinanti, dan ada Afa Ranggita. Jadi terdapat 3 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama ada present value untuk annuitet. Yang kedua ada penentuan tingkat bunga dan pertumbuhan. Yang ketiga ada penerapan konsep nilai waktu uang pada transaksi operasional dan finansial. Present value annuity. Jadi present value annuity ini adalah suatu metode untuk melakukan discounting terhadap suatu anuitas agar nilainya dalam 2 saat ini bisa ditentukan. Jadi metode present value annuity ini menunjukkan jumlah dari pembayaran sekaligus atau lump sum payment yang jika diterima saat ini akan sama nilainya dengan anuitas tersebut. Analisis ini mengakomodasikan 2 jenis anuitas, yaitu ordinary annuities, yaitu ketika pembayaran dalam jumlah yang sama diberikan pada akhir tahun, dan annuities due, yaitu ketika pembayaran dalam jumlah yang sama diberikan awal tahun. Jadi order annuity. Rumus untuk menghitung present value dari order annuity ini adalah sebagai berikut. Pertama ada metode panjang. Ini rumusnya itu PVA sama dengan A dikali 1 per 1 plus I itu interest bunga, A itu jumlah periode pembayaran, ditambah sama seperti tadi dan disesuaikan N-nya saja berapa sampai berapa N gitu kan, berapa jumlahnya. Setelah itu metode pendek. Nah, metode pendek ini rumusnya PVA sama dengan A dikali PVIFA. Nah, PVIFA ini adalah present value interest factor for an annuity. Adalah penyederhanaan dari rumus panjang dan bergantung pada melihat nilai dalam tabel yang memberikan faktor untuk present value annuity untuk $1 per periode selama N periode. Jadi contoh 1. Contohnya itu misalnya Subarno tawari suatu anuitas 5 tahun sebesar $2.000 setiap tahunnya atau pembayaran sekaligus pada hari ini. Karena Subarno ingin menginvestasikan dana tersebut ke dalam sekuritas yang memberikan tingkat bunga 10%, dia memutuskan untuk mengambil lump sum payment today. Nah, berapa banyak lump sum paymentnya agar sama dengan anuitas sebesar $2.000 per tahun pada tingkat bunga 10%. Nah, dengan menggunakan present value interest factor for an ordinary annuity atau PVIFA tadi untuk membayar 5 tahun dengan bunga 10% akan diperoleh jawabannya seperti ini. Jadi PVA sama dengan A dikali PVIFA tadi $2.000 dikali PVIFA. Nah, sama dengan $2.000 dikali 3,79908. Nah, hasilnya $7.000 598. Nah, lump sum payment today untuk Subarno harus sebesar $7.598 agar sama dengan anuitas per tahun sebesar $2.000 selama 5 tahun pada tingkat bunga 10%. Yang kedua ada annuity due. Rumus untuk menghitung present value dari annuity due harus memperhitungkan 1 tahun compounding atau pemajemukan tambahan karena pembayaran dilakukan di awal tahun. Rumus untuk annuity due ada 2 metode. Yang pertama metode panjang dengan PVA sama dengan jumlah periode pembayaran dikali dengan 1 per 1 plus tingkat bunga ditambah dengan jumlah periode pembayaran dikali 1 per 1 plus tingkat bunga pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan jumlah N, lalu dikali dengan 1 plus tingkat bunga. Yang kedua metode pendek dengan menggunakan present value interest factor for an annuity. Contohnya, dengan menggunakan informasi yang sama seperti contoh 1 dan diketahui present value interest factor for an annuity untuk 5 tahun dengan bunga 10%, present value yang dimodifikasi untuk annuity due adalah PVA sama dengan jumlah periode pembayaran
dikali dengan present value interest factor for an annuity 10%, 5 tahun dikali dengan 1 plus tingkat bunga. Untuk mengetahui nilai dari 10%, 5 tahun ini, dapat kita lihat dari tabel present value interest factor for an annuity, yaitu 3,79908. Sehingga dapat kita operasikan $2.000 dikali dengan 3,79908 dikali 1,10 dengan hasil akhir $8.357,97. Dari penjelasan yang ada, dapat kita lihat perbedaan present value di antara keduanya cukup besar. Dalam contoh di atas, perbedaannya adalah $759,81. Pada umumnya, annuity due lebih disukai dibandingkan ordinary annuity karena diterimanya 1 tahun compounding tambahan. Bagaimana menggunakan dan menerapkannya? Present value annuity digunakan untuk menghitung nilai suatu anuitas dengan menggunakan nilai uang saat ini pada suatu tingkat bunga selama periode waktu tertentu. Present value annuity juga digunakan untuk menentukan pembayaran tahunan yang jumlahnya sama, tingkat bunga dan panjangnya periode waktu. Siapa yang menggunakan dan kapan digunakan? Yang pertama, manajer. Perhitungan present value of an annuity memungkinkan dipilihnya proposal atau proyek yang terbaik dengan cara menunjukkan alternatif paling menguntungkan untuk dibiayai. Perhitungannya dapat diterapkan pada situasi yang berkaitan dengan kredit, leasing, investasi, ekuitas atau hutang, capital expansion, pemilihan lini produk, dan sebagainya. Yang kedua, konsumen. Anuitas dari nilainya saat ini penting untuk diperhatikan ketika menganalisis paket pensiun, kebijakan asuransi, dan investasi. Present value memungkinkan penentuan harga yang harus dibayar untuk sebuah investasi, misalnya obligasi yang membayar bunga setiap tahun. Penggunaan discounting juga memperlihatkan tingkat bunga yang dibebankan pada suatu pinjaman. Kemudian ada penentuan tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan. Yang pertama itu adalah growth rate atau disebut juga tingkat pertumbuhan, adalah persentase perubahan dalam pendapatan per lembar saham atau biasa disebut earning per share atau EPS. Kemudian ada dividen per lembar saham, penjualan, harga pasar atau aset total. Ini dibandingkan dengan jumlahnya pada tahun dasar atau base year. Kemudian ada tingkat pertumbuhan juga yang merupakan tingkat pengembalian tahunan majemuk atau compound annual rate yang meningkatkan nilai sebuah sekuritas. Dan tingkat pertumbuhan umumnya menunjukkan apakah sebuah perekonomian dalam keadaan berlimpah ruah atau properti, resesi, atau stabil. Kemudian menghitung growth rate atau tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau compound annual rate of growth dapat dihitung sebagai berikut. Fn sama dengan P kali F VIF atau I, N dengan Fn nilai berjangka future value pada periode N. P jumlah uang saat ini atau nilai pada tahun dasar atau base period value. Kemudian ada FVIF adalah faktor future value pada suatu tingkat bunga tertentu dan jumlah periode waktu tertentu. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi tabungan dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tipe suku bunga. Yang pertama, real interest rate, koreksi atas tingkat inflasi, dan didefinisikan sebagai nominal interest rate dikurangi dengan tingkat inflasi. Yang kedua, nominal interest rate, tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran, di mana memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, kebijakan pemerintah.
yang ketiga harga laba yang diinginkan, yang keempat jangka waktu, yang kelima reputasi perusahaan. Konsep nilai uang waktu. Konsep ini banyak digunakan di dunia keuangan. Berdasarkan ini, keputusan dibuat untuk memaksimalkan laba atas investasi. Itu membantu pemegang saham untuk menginvestasikan dana mereka dengan baik. Konsepnya berkontribusi pada aspek ini. Selanjutnya rumusnya. Formula dari TVM sendiri yaitu FV sama dengan PV dikalikan buka kurung 1 ditambah buka kurung I per N tutup kurung 2 kali pangkat dalam kurung N dikalikan T. Dengan rincian sebagai FV adalah future value of money, PV adalah present value of money, I adalah interest rate, T adalah number of years taken into consideration, dan N adalah number of compounding periods of interest per year. Investment problem. Bila manajer ingin menghitung tingkat pengembalian implisit atas suatu investasi. Contoh, perusahaan menawarkan untuk membayar 201.475 pada akhirnya 10 tahun dengan setoran 15.000 halaman. Berapa banyak tingkat pengembalian implisit yang ditawarkan ABC Ltd kepada pelanggannya? Dengan outcome, perusahaan menawarkan 5,3% dari pengembalian tahunan. Bisa langsung dilihat pada tabel. Setiap tahun akan menerima sejumlah 15.000 ditambah dengan 105,30% dari investasinya. Selanjutnya, loan payment problem. Bila seorang manajer membayar pinjaman dalam periode waktu yang tetap melalui kesetaraan angsuran, contoh, ABC Ltd memiliki pinjaman sebesar 100.000 dari bank pada tingkat 9%. Perusahaan ingin membayar kembali uang dalam 10 angsuran yang sama. Outcome-nya, jadi perusahaan harus membayar 23.674 per tahun sampai tebus pinjaman dalam 10 tahun mendatang. Dengan interest sebesar 9%, konsolidasi tahun sama dengan 10, number of compounding periods of interest per year-nya adalah 1, dan future value-nya of money-nya adalah 100.000 plus interest. Bisa dilihat langsung pada tabel. Amount-nya dari tahun pertama ada 100.000 dan tahun selanjutnya sampai 10 tahun ke depan akan bertambah 9% dari tahun sebelum-sebelumnya. Profit problem. Bila manajer ingin menghitung tingkat pertumbuhan gabungan investasi dalam periode waktu tertentu. Contoh, ABC Ltd ingin menghitung pertumbuhan majemuk tingkat atas laba dan perusahaan mendapatkan persenan laba tahunan sebagai mengikuti. Hasilnya adalah perusahaan telah mencapai 10,66% dari tingkat pencapaian PA untuk mencapai target laba yaitu 75 lakhs. Bisa dilihat pada tabel langsung dari tahun 2014 sampai 2018 berapa profit yang didapat dan persenan profit yang didapat. Asset replacement problem. Bila seorang manajer harus mengetahui jumlah uang yang terkumpul di tanggal mendatang untuk menggantinya dengan aset yang ada. Contoh, ABC Ltd memiliki 100.000 surat hutang sebesar 5%. Perusahaan ingin mengatur penggantian aset yang ada setelahnya 10 tahun. Aset pengganti ini menghasilkan 8% per tahun. Investasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Jadi ABC Ltd harus berinvestasi sebanyak 46.319,35 sekarang kedapatan 100.000 sebagai pengganti pada 10 tahun dengan interest sama dengan 8%. Number of years taken into consideration-nya adalah 10. Lalu number of compounding periods of interest per year-nya adalah 1. Future value of money-nya adalah 100.000. Lalu present value of money-nya sama dengan 100.000 per buka kurung 1 ditambahkan buka kurung 0,080 per 1 tutup kurung pangkat buka kurung 1 dikalikan 10 tutup kurung. Jadi
present value of money-nya adalah 46.319,35.